Baik, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan dan kita sudah tuntaskan tentang soal-soal yang berkaitan dengan UTBK SBMPTN, mau baik tentang matematika saintik maupun mengenai TPS kuantitatif. Nah, untuk kali ini karena UTBK SBMPTN sudah selesai, maka kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan SIMAK UI. Seperti apa soalnya? Tentunya kita akan bahas, tapi sebelumnya bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita mulai saja model soalnya. Misalnya dari 26 huruf alfabetik dipilih satu persatu 8 huruf sembarang dengan cara pengembalian dan disusun sehingga membentuk kata. Probabilitas bahwa di antara kata-kata yang terbentuk adalah subkata SIMAK UI dalam satu rangkaian kata yang tidak terpisahkan. Jadi, karena yang dipilih 8 sementara ini hanya ada 7, maka kemungkinannya itu yang terjadi adalah yang di sebelah kiri yang kosong dan kemungkinannya yang di sebelah kanan yang kosong. Nah, karena ini ada 2 berarti dan 26 alfabetik berarti kemungkinannya NA itu adalah 2 kali 26 sama dengan 52. Sedangkan NS-nya itu sama dengan 26 pangkat 8 karena yang diambil itu tadi 8. Oke, berarti NS-nya peluang kejadian A-nya sama dengan 52 per 26 pangkat 8. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi jika 2 logaritma 3 logaritma 4 logaritma sama dengan 3 logaritma 4 logaritma 5 logaritma Y sama dengan 4 logaritma 2 logaritma 3 logaritma Z sama dengan 0, maka X tambah Y tambah Z ya yang ditanya. Nah, jadi ini artinya adalah bahwa ini sama dengan ini ya, dan yang ini ada 3. Jadi pertama kita ambil 2 logaritma 3 logaritma 4 logaritma sama dengan 0. 0 itu sama dengan 2 logaritma 1. Jadi ini bisa dicoret sehingga 3 logaritma 4 logaritma X sama dengan 1. 1 itu sama dengan 3 logaritma 3. Jadi berarti yang ini bisa dicoret sehingga kita dapat 4 logaritma X sama dengan 3. Ini tinggal ubah aja ke perpangkatan. Atau kalau 3 itu 4 logaritma 4 pangkat 3. Berarti ini bisa dicoret, berarti X-nya sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kemudian yang di sini 3 logaritma 4 logaritma 2 logaritma Y sama dengan 0. Dengan cara yang sama nanti kita dapatkan bahwa Y sama dengan 2 pangkat 4 berarti sama dengan 16. Demikian juga 4 logaritma 2 logaritma 3 logaritma Z sama dengan 0. Maka dengan cara yang sama juga kita dapatkan Z-nya sama dengan 3 pangkat 2 berarti sama dengan 9. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 64 tambah 16 tambah 9 sama dengan 89. Berarti jawabnya C. Selanjutnya kita lihat lagi diketahui Fx sama dengan Mn tambah X dan Gx sama dengan Px tambah Q. Untuk M dan N, P dan Q elemen bilangan real, dengan demikian F komposisi G sama dengan G komposisi F akan memenuhi solusinya yang mana yang benar sini. Jadi ini dulu ya, kalau F komposisi G artinya G dimasukkan ke F, sementara G komposisi F berarti F dimasukkan ke G. Nah, kalau itu yang kita lakukan, berarti kita dapatlah persamaan seperti ini, kita kalikan, lalu kita sederhanakan, sehingga kita dapatkan MQ tambah N sama dengan PN tambah Q. Nah, kemudian berarti N kali 1 kurang P kurang 1 kurang M kali Q sama dengan 0. Ya, berarti kita dapatkan hasilnya adalah A.
Selanjutnya kita coba lihat lagi jika R dan S adalah akar-akar persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dan D adalah diskriminan dari persamaan tersebut. Yang ditanyakan nilai dari 1 per R kuadrat tambah 1 per S kuadrat. Nah, jadi pada persamaan kuadrat kita tahu D itu sama dengan B kuadrat kurang 4 AC ya. Sedangkan kalau R dan S itu adalah akar-akarnya, berarti ini harus kita uraikan dulu, kita uraikan. Dan R tambah S kita sama dengan tau min B per A, sedangkan R kali S sama dengan C per A. R itu adalah X1, S itu adalah X2 ya. Jadi kita lihat bahwa D itu B kuadrat kurang 4AC. Nah, jadi separes ini kita sederhanakan dulu menjadi bentuk seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan yang sudah kita dapat ini. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah kita masukkan itu R tambah S, kita masukkan R kali S juga ya. Nah, kita sederhanakan maka kita dapatkan nanti hasilnya. Ini kalau kita sederhanakan lagi terus, maka kita dapat seperti ini, kita sederhanakan lagi. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, maka kita dapatkan itu D per C kuadrat tambah 2A per C. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya, kita lihat lagi jika diketahui bahwa X sama dengan nilai X yang memenuhi ini, persamaan ini ya, persamaan ini. Maka nilai X sama dengan berapa tentunya yang ditanya seperti itu. Maka ini bisa kita buat ini yang di atas ini sampai minus 2012. Sedangkan pembaginya adalah 2013. Nah, jadi kalau kita lihat ini berarti kalau kita tambahkan, ini bisa kita ubah menjadi min 1 tambah min 1 tambah dan seterusnya tambah sama dengan min 1 kali 1006 kurang berarti minus 1006 ya. Nah, berarti ini bisa kita ubah menjadi minus 1006 per 2013. Berarti jawabnya adalah B. Oke, selanjutnya kita lihat diketahui bahwa 2 pangkat W kali A pangkat X tambah B pangkat kali B pangkat Y kali C pangkat Z sama dengan 2013. Untuk setiap A, B, C, D, X, Y, Z merupakan bilangan bulat positif, yaitu katanya non negatif berarti positif, berarti dan A-nya B-nya diantara A dan C, nilai 2W tambah AX tambah BY tambah CZ sama dengan berapa. Nah, jadi kita sederhanakan aja menjadi ini tadi soalnya. Maka dapat kita buatkan bahwa 2013 itu sama dengan 3 kali 11 kali 61. Nah, kemudian berarti bisa kita buat menjadi 2 pangkat 0 karena di sini kan ada 1, berarti kita dapatkan nilai X, Y, Z, dan A, B, C, dan W sudah dapat. Maka kita dapat hasilnya adalah 75. Berarti jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi himpunan penyelesaian pertidaksamaan X tambah Y kecil sama dengan 4, 2X tambah 3Y besar sama dengan 6, X lebih kecil sama dengan 3Y. Y lebih kecil sama dengan 3X. Jadi kita gambarkan aja satu persatu seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini ya, kita gambarkan ya, katanya kalau lebih besar dari 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 4, berarti ini dia ya, ini persamaannya ke sini kecil. 2X tambah 3Y besar sama dengan 6, berarti ini dia lebih besar, berarti ke sebelah kanan. Kemudian X lebih kecil sama dengan 3Y, berarti yang ini dia ya. Sedangkan X lebih kecil sama dengan 3Y, itu ini dia ya. Ini lebih besar ini. Berarti jawabannya itu adalah B.
Selanjutnya kita lihat lagi bilangan bulat terbesar A sehingga hanya terdapat 3 pasangan bilangan bulat SE yang memenuhi pertidaksamaan 3Y kurang X lebih kecil 5, Y tambah AX lebih kecil 11, 4X tambah Y, 4Y tambah X lebih besar 9. Nah, jadi kita eliminasi barangkali atau kita gambarkan dulu seperti ini. Ya, ini adalah gambarnya. Nah, ini ya, gambarnya ini. Ini gambarnya ini ya. Jadi kalau kita selesaikan, Y tambah AX lebih kecil sama dengan 11, berarti itu kita dapatkan pada saat X sama dengan 3,1. Itu kita masukkan, maka kita dapat untuk X-nya itu adalah dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah bilangan itu, berarti kita masukkan lagi, kemudian berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi jika A diketahui A kuadrat kurang XA tambah YI sama dengan 0, 0, 0, 0. Maka nilai X tambah Y sama dengan, jadi kalau A pangkat 2 itu artinya adalah A kali A. Jadi kalau kita selesaikan, nah lalu kita sederhanakan, maka kita dapat ini dari sini tadi ya. Maka kita dapat bahwa X tambah Y sama dengan 23. X-nya kita dapat 9, Y-nya sama dengan 14. Kita eliminasi gitu loh. Berarti jawabnya D. Kemudian diketahui bilangan A, B, C membentuk barisan geometri, bilangan A, B, C kurang 2 membentuk barisan aritmatika, bilangan A, B tambah 2, C tambah 10 membentuk geometri jumlah semua nilai yang mungkin dari B. Jadi kita tahu pada barisan aritmatika rumusnya, kemudian pada geometri tentunya kita tahu juga rumusnya. Nah, berarti dari barisan geometri itu adalah kita dapat suku Q2 sama dengan suku pertama kali suku kedua, suku Q2 kuadrat ya. Nah, kemudian kalau dari sini aritmatika kita dapat suku Q2 kurang suku pertama sama dengan suku Q3 kurang suku Q2. Maka kita dapat 2B sama dengan A tambah C kurang 2. Nah, kita selesaikan ini. Berarti kita masukkanlah ini ke sini. Jadi kita dapat hasilnya itu adalah seperti ini, kita sederhanakan. Ya, berarti 2B tambah 2 sama dengan 5A, berarti B tambah 1, ini sama-sama dibagi 2 ya, 5 per 2A. Kemudian berarti A tambah C sama dengan 5A, berarti A 4A sama dengan C. Terus B kuadrat sama dengan 4 kali 4C. Karena C-nya tadi ini kebersamaan ini. Maka kita dapat B-nya sama dengan plus minus 2A. Lalu kita masukkan, berarti A-nya sama dengan plus minus setengah B. Berarti kita dapat A-nya setengah B, berarti B1 sama dengan 4. Kemudian kalau A-nya sama dengan minus setengah B, berarti B-nya sama dengan minus 1/4. Minus 4 per 9. Nah, berarti jumlahnya itu adalah 32 per 9. Nah, ini berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi nilai limit ini yang ditanya ya. Berarti caranya gampang aja. Kita kalikan dengan bilangan. Ini kita buat dulu ya. Kalau 5 ya, kalau kita masukkan 5. Kita masukkan 5 maka kita dapatkan ini. Maka kita uraikan. Rumusnya untuk ini kita sudah punya ya. Kalau akar A tambah B tambah 2 akar AB itu sama dengan akar A tambah akar B. Demikian juga kalau kurang ada ya. Sehingga kita dapatkan ini hasilnya itu adalah 5 tambah 2 akar 6. Berarti jawabnya E. Selanjutnya kita lihat lagi sebuah matrik dikatakan ortogonal jika A inverse sama dengan A transpose. Jika A sama dengan ini ya,
ortogonal, maka A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat yang ditanya. Jadi gampang aja, A inverse sama dengan A transpose. Berarti itu artinya adalah bahwa A kali A transpose sama dengan, ini kita dapatkan hasil perkaliannya sama dengan 100,0,0,1 ya. Oke, berarti kita dapat bahwa A kuadrat tambah 4/9 tambah 4/9 sama dengan 1 ya. Jadi kita dapatkan hasilnya 4/9 tambah B, ini kalikan ya, dikalikan. Kemudian berarti kita dapatkan, jumlahkan ya, kita jumlahkan aja kayaknya ini. Maka kita dapat hasilnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui sebuah data terdiri dari n bilangan asli pertama jika salah satu data dihapus, rata-rata data yang tersisa 61/4. Bilangan yang dihapus itu yang mana? Oke, jadi kita misalkan aja Sn sama dengan n tambah 1/2. Sehingga kita dapatkan kalau kurang X, rata-ratanya berarti ini dibagi kurang X dibagi N kurang 1 karena sudah dikeluarkan 1. Ini katanya 61/4 ya. Jadi berarti kalau kita masukkan angka-angkanya, kita selesaikan. Kalau kita ambil X-nya sama dengan 8, maka persamaannya menjadi seperti ini. Kita pindahkan ke sebelah kiri lalu kita faktorkan sehingga N-nya sama dengan 29. Nah, kalau N-nya 29 berarti yang dihapus itu adalah bilangan 8. Kemudian kita lihat adalah diketahui ia adalah bilangan real terkecil yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nilai Y yang memenuhi adalah yang mana? Jadi kita cari dulu ya. Kita cari, kita kuadratkan ke kiri kanan. Kemudian kita pindahkan ke satu sisi. Berarti kita dapat 1/X lebih besar dari 1. Kalau 1/X lebih besar dari 1, berarti 1/X kurang 1 lebih besar dari 0. Berarti kalau kita samakan penyebutnya, kita dapatkan X berada di antara 0 dan 1. Kemudian berarti substitusi ke pilihan ya. Ini metode yang lain ya. Maka kalau kita substitusi ke pilihan, maka kita dapatkan jawabannya adalah D. Selanjutnya bilangan bulat positif terkecil n yang memenuhi pertidaksamaan akar n kurang 1 lebih kecil dari 0,01 adalah. Jadi kalau kita lihat yang ini, ya pertama itu ya dikuadratkan dulu kiri kanan, baru diselesaikan, sederhanakan. Kuadratkan lagi kiri kanan, maka kita dapatkan hasilnya, lalu kita sederhanakan lagi. Maka kita dapat hasilnya adalah 2500,5. Dibulatkan aja lah jadi C. Selanjutnya kita lihat lagi, diketahui bahwa N adalah bilangan asli, misalkan Sn menyatakan jumlah setiap titik dari N sebagai contohnya dibuat di sini ya. Maka nilai SSN yang memenuhi persamaan ini adalah berapa? Jadi caranya ini gampang aja ini. Jadi N tambah Sn tambah SSN sama dengan 2013 ya. Ini soalnya ini. Lalu kita masukkanlah angka-angkanya ini. Nah, berarti 2013 bisa kita buat 1911 tambah 20 tambah 2. Demikian juga bisa juga 2003 tambah 5 tambah 5.
Nah, kemudian bisa juga 1979 tambah 26 tambah 8. Nah, berarti jawabnya itu adalah A. Bisa kita buat 2, 5, dan 8. Berarti jawabnya A. Terus kita lihat untuk setiap X dan N, Y anggota bilangan real berlaku sebuah sistem persamaan berikut. Yang ini ya. Yang ditanyakan adalah X tambah Y. Ya, kita masukkan aja. Maka kita dapat Y sama dengan 0 dan X sama dengan 1/4. Kalau Y sama dengan 0 kita masukkan saja kemari, berarti kita dapat X-nya 0 atau X-nya setengah. Kemudian kalau X-nya 1/4 berarti kita dapatkan Y-nya plus minus 1/12 akar 6. Nah, berarti kita lihat X tambah Y boleh sama dengan 0 atau X-nya sama tambah Y sama dengan setengah, berarti 1/3 yang benar ya. Berarti jawabnya kalau X tambah Y bisa juga yang ini, berarti jawabnya E ya, semua benar. Terus kita lihat lagi, diketahui 2 pangkat cos 2X tambah 2 pangkat cos 2 kuadrat X sama dengan 3 kali 2 pangkat ini. Nilai X berapa? Jadi ya kita ubah dulu ya, kalau ini kan kalau cos 2pi kan sama dengan min 1 kali K sama dengan 1, jadi 2 pangkat min 1, jadi 3/2. Ini kita sederhanakan lagi, maka kita dapatkan 3 kali 2 lalu kita faktorkan. Maka kita dapat hasilnya itu adalah ini, berarti 2 pangkat 0 ya sama dengan 1 ya. Berarti kita dapat X-nya sama dengan pi/2 atau X-nya sama dengan 3/2 pi. Berarti jawabnya B. Selanjutnya diketahui F aksen X sama dengan X pangkat 3 kali A X kurang A pangkat 2 kali X kurang B. Dengan A di antara 0 dan B. Pernyataan yang benar yang mana? Oke, jadi kalau kita lihat stasionernya itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Nah, berarti 0, ini 0 ya. Nah, oke, kita lihat berarti dari sini X-nya sama dengan 0, X-nya A, dari sini X-nya B. Nah, kemudian berarti kalau kita gambarkan pada garis bilangan itu, ini plus, minus, minus, plus. Kenapa? Ini pangkat 2 berarti. Oke, berarti jawabnya adalah C. Baik, itu aja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi tentang soal SIMAK UI ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa dapat pencerahan tentang soal-soal yang berkaitan dengan SIMAK UI. Untuk kali ini saya akhiri sampai di sini aja dulu. Jangan lupa juga tonton video saya yang lain yang mendukung SIMAK UI ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.